Saya justru tahu, yang saya duga nggak tahu itu Baraya gitu. Jadi biasanya orang-orang Wahabi nggak mau disebut Wahabi. Dan mereka menganggap bahwa istilah Wahabi itu berasal dari Syiah. Padahal ada beberapa kitab Wahabi yang justru melabelin mereka itu dengan nama Wahabi. Pak Pak Idrus Romli itu pernah menyebutkan beberapa kitab yang memang secara tegas menyebut bahwa orang Wahabi itu ngakunya Wahabi. Cuman istilah itu menjadi buruk dan tidak mau diakui karena ada stigma negatif, jadi mereka sekarang tidak mau, dan kemudian ganti istilah Wahabi itu jadi Salafi gitu. Kemudian Salafi itu punya stigma lagi, ganti lagi sekarang jadi Sunnah gitu, kelompok Sunnah atau ulama Sunnah dan sebagainya. Tapi ya itu saja. Jadi kalau misalkan saya dikatakan saya tidak tahu apa-apa soal Wahabi, ya justru banyak di antara teman-teman saya yang Wahabi itu yang memang mempertahankan istilah bahwa Wahabi itu pasti berasal dari Syiah gitu. Padahal enggak, kitab-kitab terdahulu dari orang-orang Wahabi itu bahkan menyebut diri mereka itu sebagai Wahabi gitu. Ya, mungkin Masnya yang bilang Guru Gembul tidak paham Wahabi mungkin bisa bikin tulisan atau bikin konten lah membahas tentang Itu udah Wahabi. dibahas sama siapa ya, yang Pak Romli, Pak Idrus Romli itu udah pernah menjawab, dan beliau menuturkan dan menunjukkan beberapa judul, satu atau beberapa judul kitab itu gitu, kitab yang memang secara harfiah nyebutnya Wahabi gitu. Maksudnya ini tadi yang berkomentar bahwa Guru Gembul ngomongin Wahabi tapi tidak paham tentang Wahabi, mungkin beliau ini bisa bikin konten yang lebih menjelaskan tentang Wahabi lah, yang lebih Oh iya, lebih iya. detail dari Guru Gembul. Tapi karena saya tidak menganggap Wahabi itu sebagai stigma gitu, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang buruk, jadi saya sebut juga nggak apa-apa gitu. Cuman karena itu untuk sekelompok orang itu dianggap stigma, jadi disebut Wahabi itu marah gitu. Sama kayak saya tuh punya temen Cina gitu. Saya sebut dia Cina tuh biasa aja karena nggak ada stigma. Tapi ketika ada orang yang menganggap bahwa Cina itu berkonotasi negatif, disebut Cina tuh marah gitu. Padahal ya biasa aja, nggak ada stigma, maksudnya nggak ada tendensi bahwa satu kalimat, satu kata atau satu kalimat itu buruk gitu dalam hal itu gitu. Ya biasa aja gitu. Jadi kata itu bukan hinaan. Ya kayak saya misalkan menganggap dirinya gembul gitu, menamai diri sebagai gembul. Kan saya nggak menamainya sebagai stigma, walaupun pada akhirnya ada juga orang yang menganggap itu stigma gitu. Dan menjadikan itu sebagai bahan hinaan. Iya. Dan ini banyak, kayak yang paling terkenal dari Paroki Gerung soal saya itu kan gembul, gemer, ngibul. Itu dia tuh kan nggak ada stigmanya di situ. Biasa aja, dan saya juga biasa aja gitu dalam hal ini. Karena itu tuh apa ya, lomba roastingan di pertemuan pertama gitu. Itu kan bukan pertemuan pertama, itu sepanggung pertama saya dengan Paroki. Tapi ya akhirnya itu digoreng sama apa ya, sama haters gitu. Tapi ya nggak apa-apa dah, soalnya haters itu memang butuh sekali tempat untuk mengeluarkan kebencian kepada siapapun secara random gitu. Karena sebenarnya haters itu secara psikologis menderita hidupnya. Nah, penderitaan yang besar dalam kehidupannya itu harus dia lontarkan dalam bentuk hate speak. Makanya kalau misalkan komentar negatif dari hater itu harus sampai dibubuhi ikon-ikon ketawa gitu. Lu jelek, wah kakak gambar ikon gitu. Karena dia tuh berusaha sekuat tenaga untuk untuk membuat kita tuh sakit hati seperti sakit hatinya dia gitu. Jadi haters itu pasti hidupnya dalam penderitaan gitu. Secara psikologis begitu. Jadi misery mencari teman ya. Iya. Looking for company. Iya. Enggak, jadi ya ini nih, ini air mineral. Ketika ditumpahkan isinya air mineral kan. Nah, kalau misalkan ada sesuatu hati gitu yang melontarkan kalimat-kalimat negatif, ya karena hatinya negatif semua gitu. Ya, kalau isinya kopi keluarnya kopi, Pak. Iya, isinya kopi, keluarnya kopi. Jadi hati yang penderitaan yang ngeluarinnya kata-kata yang membuat orang lain menderita. Dia berharap agar kata-katanya itu bisa membuat orang lain menderita. Gitu. Makanya ketika ada orang yang hate speak seperti itu, kucing, itu martabak dimakan. Dasarun satu. Aduh. Maaf Baraya, ini martabak belum kemakan sudah Iya. Apa tadi? Iya, jadi kalau misalkan ada yang hate speak gitu, coba introspeksi diri ya, hate speak. Itu kayaknya hidupnya menderita, hidupnya kurang puas, hidupnya tuh ada kekecewaan yang berat.
hidupnya itu miskin misalkan, atau hidupnya itu iri ngelihat kebahagiaan orang lain, itu biasanya gitu. Makanya dia dia sakit hati, maka dia lampiaskan dengan ngejekin orang, dasar lu gitu gitu gitu, terus pakai ikon ketawa pura-pura kayak gitu gitu kan. Sebenarnya dia nggak pengen ketawa, waktu dia ngetik tuh dia nggak ketawa, waktu dia ngetik tuh dia tuh jemedut gitu, baut gitu. Sebetulnya dia lagi marah ya. Dia lagi marah, tapi dia kasih ketawa untuk apa? Untuk meledek, menjatuhkan, ya kayak gitulah. Jadi ya buat haters dalam hal ini ya sebenarnya kasihan sekali sih, karena secara psikologis mereka itu hidup dalam penderitaan. Jadi teman-teman yang sedang menderita, silakan Anda mencari pertolongan saja. Jangan menyebar hate speech. Kasihan nanti orang lain ikut menderita.